Cerita tentang Putri Hijau dalam versi suku Karo. Menurut cerita, Putri Hijau dilahirkan di desa Seberaya, Tanah Karo. Desa ini termasuk desa tertua yang berdiri di Tanah Karo. Didirikan oleh marga Karo sekali bersama anak berunya yang konon berasal dari India, yang dikenal dengan golongan sembiring Singombak, yaitu Maliala, Cholia, Pandia, dan Depari. Suatu hari, seorang perempuan bersembiring Maliala berasal dari Kesain Maliala Seberaya mendadak hamil. Gadis itu tidak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba hamil. Tidak seorang pun pemuda di kampung itu mengakui itu adalah perbuatan mereka. Seluruh Seberaya menjadi ketakutan. Mereka menganggap gadis itu disetubuhi oleh begu dan anak yang dikandungnya adalah anak begu. Mereka mengusir gadis itu dari Seberaya. Gadis bersembiring Milala itu keluar dari kampung itu. Namun karena tak sanggup berjalan jauh, dia pergi ke Laupirik, sungai yang mengalir di pinggir desa Seberaya. Di sungai itu ada gua bekas Uma, yaitu makhluk purbakala yang dipercaya lebih dulu tinggal di Tanah Karo. Gadis itu tinggal dan hidup di gua Uma itu hingga dia melahirkan. Dia tidak menyangka anak yang dilahirkannya ternyata kembar tiga. Yang pertama berjenis kelamin laki-laki, namun bentuknya seperti ular, lalu diberi nama Naga. Anak kedua tumbuh normal, seorang perempuan yang cantik yang diberi dengan nama Bru Putri. Anak ketiga, seorang laki-laki yang berbentuk seperti bambu besar, dia dipanggil Meriam. Tak lama setelah ketiganya dilahirkan, ibu Bru Milala itu harus menghembuskan nafasnya. Ketiganya harus hidup sendiri dan besar di gua itu. Setiap malam saat orang-orang kampung sudah tidur, Bru Putri masuk ke kampung untuk mencari sisa makanan, lalu membawanya kembali ke Laupirik. Mereka memakan sisa-sisa makanan itu di sana. Berapa kali pula Bru Putri tertangkap basah oleh anak kampung. Namun dengan cepat dia lari hingga orang tidak bisa mengejarnya. Beberapa tahun berlalu, Bru Putri, Naga, dan Meriam akhirnya beranjak dewasa. Naga dan Meriam tumbuh tidak seperti manusia kebanyakan. Mereka harus memakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan. Setiap malam mereka masuk ke kampung Seberaya dan memakan ternak-ternak anak kampung itu. Anak kampung itu marah. Mereka melaporkan kejadian itu kepada Raja Seberaya, Sibaya Karo sekali. Raja mendapat kabar kalau makhluk dari Laupirik itu yang memakan ternak-ternak anak kampung. Sibaya Karo sekali lalu pergi ke Laupirik. Sesampainya di sana dia tidak menyangka kalau dia bertemu dengan Bru Putri yang cantik jelita. Dia langsung jatuh cinta dengan gadis itu. Raja Seberaya itu menawarkan untuk memberi makan kepada Naga dan Meriam agar mereka tidak lagi memangsa ternak-ternak anak kampung. Sibaya Karo sekali meyakinkan Bru Putri kalau dia mempunyai ribuan ternak yang bisa menghidupi saudara-saudara gadis itu. Tapi dengan syarat Bru Putri harus menjadi istrinya. Karena sayangnya kepada kedua turangnya itu, Bru Putri menyanggupinya. Gadis itu menginginkan saudara-saudaranya itu bisa tetap hidup. Dia menerima pinangan Sibaya itu dan menjadi permaisuri Raja Seberaya. Namun perkawinan itu tidak berlangsung lama. Ternak-ternak milik Sibaya Karo sekali semakin lama semakin habis. Raja Seberaya itu tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya Raja dan Bru Putri bertemu untuk terakhir kalinya di sebuah tempat di Brastagi. Mereka bercerai di tempat itu. Tempat itulah yang kini terkenal dengan nama perceraian. Tempat perceraian Sibaya Karo sekali dan Bru Putri. Bru Putri mengajak turangnya untuk pergi ke daerah Jahe-Jahe.
karena menurut kabar ada keluarga mereka tinggal di Kesen Meliala sekitar Dili Tua. Mereka berjalan menyusuri sungai Lau Petani. Sampai di perbatasan Dili Tua, mereka berpapasan dengan Hulu Balang Raja Haru. Lalu mereka menanyakan kemana arah Kesen Meliala. Namun Hulu Balang itu meminta ketiganya bertemu dulu dengan raja agar mereka diizinkan tinggal di daerah itu. Mereka pun menyetujuinya. Kerajaan Haru dulu yang berdiri di Dili Tua dipimpin oleh seorang raja bernama Maharaja di Raja Haru. Kerajaan Haru merupakan kerajaan terbesar di Sumatera Timur ketika itu. Maharaja di Raja Haru adalah seorang bermargaharu sekali, berasal dari Urung Sukapiring di daerah Jahe. Urung Sukapiring di Jahe punya hubungan dengan Urung Sukapiring di Tanah Karo yang berpusat di Seberaya. Walau usianya sudah mulai melewati setengah abad, namun Raja Haru belum menikah. Dia hanya memelihara selir-selir. Selir-selirnya berasal dari berbagai kerajaan dan negara. Biasanya selir itu menjadi lambang atau simbol persahabatan antar kerajaan. Belum ada wanita yang cocok mendampingi Raja Haru. Raja Haru menerima kedatangan Buru Putri, Naga dan Meriam. Melihat sosok gadis itu, dia langsung jatuh cinta. Dia tergila-gila pada gadis itu. Suatu hari dia bertanya kepada penasihat spiritual kerajaan, seorang guru Sibaso, bagaimana tentang gadis itu. Guru itu heran dengan apa yang dikatakan Raja Haru. Apalagi raja itu mengatakan dia hendak mengawini putri dari desa Seberaya itu. Guru Sibaso itu cepat menolaknya. Dia mengatakan gadis itu akan menyebabkan kerajaannya akan hancur. Tapi Raja Haru tidak percaya. Dia tetap berkeras untuk mempersunting Buru Putri. Lalu Buru Putri bertanya, bagaimana pendapat kedua saudaranya tentang maksud dan keinginan Raja Haru yang ingin mengawininya. Naga dan Meriam tidak menolaknya. Mereka tetap menyerahkan semua keputusan di tangan gadis itu. Apapun jawabannya, mereka sudah siap. Dengan rasa cinta dan dukungan kedua saudaranya itu pula, Buru Putri menerima pinangan Raja Haru. Pesta perkawinan itu berlangsung meriah. Di pesta perkawinan itu, Raja Haru mengumumkan kalau Naga dan Meriam diangkat menjadi panglima baru untuk kerajaan Haru. Buru Putri kini menjadi permaisuri kerajaan Haru. Raja dan permaisurinya sepakat untuk membangun kebesaran kerajaan Haru. Suatu hari datanglah Sultan Samudra Pasai dari Aceh. Samudra Pasai punya hubungan kerjasama dengan kerajaan Haru. Beberapa tawaran kerjasama dikatakan Sultan Samudra Pasai dalam pertemuan itu. Raja Haru menyambut penawaran itu dengan senang. Tapi sosok permaisuri kerajaan Haru itu ternyata menarik perhatian sang sultan. Dia bertanya, siapa perempuan cantik yang sekarang menjadi pendamping raja itu? Kemudian Raja Haru menjelaskan siapa yang kini menjadi permaisurinya. Sebelum pulang, Sultan Samudra Pasai meminta izin kepada raja. Suatu hari datanglah Sultan Samudra Pasai dari Aceh. Samudra Pasai punya hubungan kerjasama dengan kerajaan Haru. Beberapa tawaran kerjasama dikatakan Sultan Samudra Pasai dalam pertemuan itu. Raja Haru menyambut penawaran itu dengan senang. Tapi sosok permaisuri kerajaan Haru itu ternyata menarik perhatian sang sultan. Dia bertanya, siapa perempuan cantik yang sekarang menjadi pendamping raja itu? Kemudian Raja Haru menjelaskan siapa yang kini menjadi permaisurinya. Sebelum pulang, Sultan Samudra Pasai meminta izin kepada Raja Haru untuk bersalaman dengan sang permaisuri. Wanita itu telah membuatnya jatuh cinta.